Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati kepada rekan-rekan talkshow pada pagi hari ini. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Saya adalah Putri Handayani dengan NPM 235009015 selaku moderator pada acara talkshow kali ini. Di sebelah kiri saya di sini terdapat buku. Baik, bisa memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Yunus Hazana dengan nomor NPM 235009011. Dan saya Ajeng Septiani dengan ujung NPM 013. Dan di depan saya di sini ada kubu. Bisa memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Rafael Mawati dengan ujung NPM 017. Perkenalkan, saya Fadila Rani dengan NPM 235009016. Pada pagi ini kita akan membahas konflik tanah adat di Desa Lapeo, Kecamatan Congkolagian, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Nah, konflik ini mencuat akibat klaim masyarakat adat atas tanah yang kini disebut telah masuk dalam wilayah izin usaha tertentu. Apakah ini bentuk perampasan tanah adat atau bagian dari legalitas pembangunan? Mari kita mulai diskusi pada pagi ini. Kepada kubu pro, saudara ini, apa sebenarnya yang terjadi di Desa Lapeo? Terima kasih kepada moderator. Nah, di mana tanah yang dipermasalahkan ini adalah tanah adat yang secara turun-temurun dikelola oleh masyarakat di Desa Lapeo ini. Nah, di mana tanah itu bukan sekedar sebagai tanah ekonomi, melainkan juga bagian dari legalitas, identitas dan sejarah dari Desa Lapeo tersebut. Namun belakang ini muncul klaim bahwa tanah tersebut masuk ke dalam pembangunan izin perusahaan. Nah, sehingga aktivitas di masyarakat di Desa Lapeo itu sehingga terbatasi. Untuk kubu kontra, pada saudara Repa, bagaimana tanggapan sisi pemerintah menurut Anda? Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya izin memberikan tanggapan bahwasanya kan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk mengelola sumber daya dan memberikan perizinan usaha. Jika ada izin usaha yang diterbitkan, maka tidak secara langsung usaha tersebut telah melewati perizinan yang sangat tersusun dengan sebegitu aturannya. Nah, tujuan pemerintah ini bukanlah untuk menghilangkan hak masyarakat, tapi untuk menciptakan keseimbangan antara perlindungan hak masyarakat dan pengembangan ekonomi daerah melalui investasi yang bertanggung jawab. Lalu kembali kepada kubu pro, saudara Ajeng, apakah tanah tersebut sudah diakui secara hukum sebagai tanah adat? Silakan. Terima kasih kepada moderator atas pertanyaannya. Berdasarkan data yang telah saya telusuri, ini adalah salah satu persoalannya. Banyak wilayah adat di Indonesia yang belum memiliki pengakuan formal meskipun secara historis dan sosiologis jelas sekali keberadaannya. Dalam konteks Desa Lapeo, masyarakat memiliki bukti penguasaan turun-temurun, namun belum adanya perda pengakuan masyarakat adat yang membuat mereka menjadi lemah dalam konteks administratif. Baik, apakah saudara Fadila ingin menyanggah dari kubu pro? Ya, kami menghormati peran masyarakat, namun pada usaha kami memperoleh izin dari pemerintahnya juga. Terus kami juga memiliki bukti legalitas. Karena itu, yang artinya data kami yang klaim itu memiliki data resmi dari pemerintah. Sedangkan apakah dari jika tanah itu memang tanah adat, apakah kalian memiliki legalitas perizinannya sebagai bukti bahwa itu benar-benar tanah adat milik kalian? Lalu apa dampak yang terjadi pada konflik ini terhadap masyarakat? Silakan dijawab oleh kubu pro. Dampaknya itu sangat besar, di mana akses masyarakat ke kebun dan sumber penghidupannya itu terbatas. Nah, sehingga ketegangan sosialnya itu meningkat. Nah, bahkan ada rasa ketidakadilan bagi para masyarakat, merasa tidak pernah diajak musyawarah dalam bermusyawarah perihal secara utuh sebelum izin keluar itu ada. Silakan kubu kontra, apakah ada yang menyanggup? Izin menyanggah bahwasanya pemerintah memandang investasi ini sebagai salah satu kunci untuk keberlanjutan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, karena itu dapat membawa manfaat yang relevan bagi si masyarakat ini, seperti adanya pembukaan lapangan kerja ataupun meningkatkan pendapatan asli daerah ataupun PAD, serta pembangunan infrastruktur yang dapat meningkatkan kualitas hidupnya masyarakat. Nah, namun pemerintah juga menyadari bahwa investasi ini harus diiringi dengan pengelolaan yang bijak dan berkeadilan bagi kedua pihak. Justru yang perlu dicari ini adalah titik temu agar masyarakat ini tetap memperoleh manfaat ekonomi tanpa menghambat pembangunan. Baik, untuk kubu pro, apakah sudah ada dialog sebelumnya pada masyarakat setempat? Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk dialog sudah dilakukan, tapi masyarakat menilai dialog tersebut belum transparan. Prinsip free, prior, and informed consent atau EPIC belum sepenuhnya diterapkan. Jadi maksud dari konsep EPIC ini adalah prinsip perlindungan hak masyarakat adat agar mereka berhak menyetujui atau menolak suatu proyek yang berdampak pada wilayah, tanah, dan kehidupan mereka. Dari keputusan itu harus diambil secara bebas sehingga proyek berjalan setelah berdasarkan informasi yang lengkap. Dari kubu kontra, ada sanggahan atau pendapat?
kami terbuka untuk dialog lanjutan karena usaha kami tidak ingin adanya konflik berkepanjangan. Jika ada kesalahpahaman antara batas lahan, kami mempunyai surat legalitas yang sah sehingga itu sebagai bukti yang jelas. Kita bisa verifikasi bersama. Lalu solusi ke depan apa yang ditawarkan masing-masing pihak? Silakan Bu Dito. Nah, yang pertama yaitu menghentikan aktivitas-aktivitas yang ada di lahan. Yang kedua yaitu dengan melakukan pemetaan secara partisipatif. Yang ketiga yaitu dengan dorongan pengakuan resmi bagi masyarakat adat di desa Lapeo. Bu Kontra, silakan sanggahan atau pendapat dari kalian. Baik, terima kasih. Kalau seperti itu, kami siap memfasilitasi media untuk mencari solusi yang adil bagi kedua belah pihak. Jika memang ada wilayah adat yang harus dilindungi, maka kami akan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi ataupun pemerintah pusat untuk memastikan bahwa hak-hak masyarakat yang ada di daerah adat tersebut terjaga. Namun kami juga perlu memastikan bahwa investasi yang sudah berjalan memiliki kepastian hukum sehingga dapat terus berjalan dan memberikan manfaat bagi masyarakatnya. Dari saya, dari pihak usaha memang terbuka untuk skema kemitraan dan jika ada kebijakan dari pemerintah, maka kami akan mengikuti kebijakan tersebut untuk menerapkan konflik. Izin menambahkan dari kubu pro pastinya kuncinya adalah pengakuan hak masyarakat terlebih dahulu. Tanpa itu konflik akan terus berulang. Baik, kesimpulan dari kasus ini, konflik tanah adat di Desa Lapeo, Kabupaten Polewali Mandar mencerminkan persoalan klasik agraria di Indonesia antara legalitas administratif dan legitimasi historis masyarakat adat. Jalan tengah hanya bisa dicapai melalui dialog terbuka, pengakuan hak, dan kepastian hukum bagi semua pihak. Baik, selanjutnya kasus kedua yaitu PT Mamuang Anak Usaha Astra Agro Lestari di Sulawesi Barat. Nah, konflik ini yaitu sawit dan lahan di Sulawesi Barat, yaitu apa investasi atau ketimpangan. Di sini kami akan membahas agraria dan penertiban kawasan hutan yang menyeret anak usaha Astra Agro Lestari di Sulawesi Barat. Pada Juli 2025, Satgas PKH menyita sekitar 861,7 hektar lahan sawit milik PT Pasangkayu, anak usaha AAL di Kabupaten Pasangkayu. Nah, apakah ini murni penegakan hukum atau ada persoalan tata kelola lama yang belum selesai? Sebagai informasi awal, Astra Agro Lestari telah beroperasi di Sulawesi Barat sejak tahun 1990-an. Di wilayah Pasangkayu dan sekitarnya, grup ini memiliki beberapa anak perusahaan, termasuk PT Pasangkayu dengan HGU sekitar 9.319 hektar dan PT Mamuang sekitar 8.488 hektar. Namun pada tanggal 10 Juli 2025, Satgas Penertiban Kawasan Hutan atau PKH menyita 861,7 hektar lahan milik PT Pasangkayu berdasarkan Perpres nomor 5 tahun 2025. Silahkan untuk kubu pro untuk memberikan pernyataannya. Izin memberikan pernyataan berdasarkan data dari web Walhi dan Brand of the Earth US menyatakan bahwa PT Mamuang telah menyita tanah seluas 50 hektar dari petani di Pancamukti dan ada kriminalisasi terhadap petani yang mempertahankan tanahnya. Selain itu, menurut FOE, beberapa temuan tambahan menunjukkan konflik lahan yang lebih luas termasuk dugaan operasi di luar izin HGU atau hak guna usaha atau di zona hutan lindung. Brand of the Earth ini bukan kasus tunggal. Data dari Walhi menunjukkan beberapa kali pengusiran, terus pemutusan akses jalan warga, intimidasi, dan konflik yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun antara perusahaan dan komunitas lokal di Sulawesi. Nah, izin menambahkan juga, banyaknya kasus agraria ini berakar dari perusahaan yang mengklaim tanah secara sosial dan histori yang dikelola oleh masyarakat adat. Nah, di mana tanpa persetujuan mereka. FPI yaitu menambahkan beberapa pembeli internasional sedang menangguhkan pembelian minyak sawit dari AAL ini karena kekhawatiran pelanggaran hak dan juga asasi manusia termasuk merek besar di global. Izin tambah, PT Mamuang diketahui sejak 1997 itu sudah memiliki sertifikat hak guna usaha HGU yang sah dan semua perizinannya telah diverifikasi oleh Eko Nusantara sebagai pihak ketiga independen atas data ATR BPN yang menunjukkan bahwa temuan Walhi atau FOE tidak sepenuhnya akurat atau didukung oleh dokumentasi. Pada kasus kriminal yang disebutkan, contohnya pada petani yang bernama Bapak Hesi juga merupakan bukan tindakan dari perusahaan, karena kasus pidana yang ditangani oleh polisi sesuai hukum yang berlaku. Jadi menambahkan juga, investasi sawit ini telah memberikan kontribusi yang sangat nyata kepada ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja serta membangun infrastruktur yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, namun
tuduhan pelanggaran yang tidak disertai bukti ini dengan bukti yang kuat dapat merusak investasi dan menghambat pembangunan. Nah, untuk itu perusahaan seperti Astra Agrolestari ini terus membuka dialog terbuka dengan organisasi seperti WALHI dan FOE untuk menyelesaikan konflik secara damai dan mencari solusi yang adil bagi kedua belah pihak. Dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa pihak perusahaan menekankan legalitas administratif dan prosedur hukum yang sah, sementara pihak kontra menekankan keadilan sosial, hak masyarakat adat, dan pengalaman negatif di lapangan. Termasuk konflik agraria yang panjang dan tuduhan kriminalisasi petani, kasus ini pun telah memicu diskusi lebih luas tentang bagaimana perusahaan besar bertanggung jawab atas pelanggaran HAM dan konflik agraria, dan bagaimana negara harus menjamin hak masyarakat terkenal secara sah maupun adat. Sekian dari kasus 2 ini, kita lanjut pada kasus ketiga. Selanjutnya yaitu pada kasus ketiga, yaitu tentang konflik agraria di Sulawesi Tenggara, yaitu kasus di Kecamatan Anggata, Kabupaten Konawe Selatan, melibatkan PT Marketindo Selaras melawan petani di Desa Puau dan Usanglak. Konflik ini telah berlangsung lebih dari 30 tahun sejak era Orde Baru. Sengketa ini melibatkan PT Marketindo Selaras dengan masyarakat Desa Puau dan Desa Usanglak. Dalam rapat dengar pendapat DPRD Sulawesi Tenggara awal 2025, disebutkan bahwa konflik ini telah berlangsung sejak sekitar tahun 1996 dan belum menemukan penyelesaian komprehensif. Artinya, sengketa ini telah berjalan hampir 30 tahun. Nah, pertanyaannya, apakah ini konflik warisan lama yang belum selesai atau ada persoalan legalitas baru? Berdasarkan data sejak tahun 1996, lahan di desa Usanglak dan Puau ini masuk dalam konsesi perusahaan sebelumnya. Ganti rugi tidak tuntas ketika PT Marketindo Selaras masuk menggantikan perusahaan lama. Persoalan lama belum selesai. Petani tetap menggarap lahan itu karena itu sumber hidup mereka. Dan pada awal tahun 2025 terjadi penggusuran dan penertiban lahan yang itu menurut dari sepihak saja. Warga bahkan mendatangi Polda Sultra untuk melaporkan dugaan penyerobotan yang paling menyakitkan bagi para petani, yaitu pada akhir Januari kemarin 2026 terjadi perusakan dan pembakaran sekitar 50 rumah atau pondok tani di area sengketa. Ini membuat situasi pada konflik ini semakin memanas. Baik, untuk kubu kontra, bagaimana tanggapan kalian untuk perusahaan? Baik, terima kasih Ibu Nabi. Nah, perusahaan PT Marketindo Selaras ini menegaskan bahwa mereka beroperasi berdasarkan izin yang sah dan telah mengelola lahan sesuai dengan hak guna usaha ataupun hak yang berlaku. Nah, mereka tidak mengambil lahan di luar batas konsesi yang telah dijanjikan. Terkait konflik lama, perusahaan ini meluruskan bahwa sengketa yang awalnya terjadi pada masa perusahaan sebelumnya dan perusahaan ini telah mengambil alih perusahaan tersebut sesuai dengan prosedur hukum yang telah berlaku. Nah, sesuai data yang saya temui, perusahaan ini juga menegaskan bahwa mereka ini tidak pernah memerintahkan pembakaran ataupun perusahaan lahan. Nah, jika ada oknum yang melakukan tindakan tersebut, maka harus diprosesi secara individual. Perusahaan juga ini mengalami kerugian akibat insiden tersebut, termasuk 4 karyawan yang menjadi korban pengeroyokan saat melakukan perawatan tanaman di Blok J 50 Desa Puau pada Januari 2026. Perusahaan ini juga berharap agar insiden ini dapat diusut lebih lanjut. Baik, dari kubu pro, apa ada tambahan atau tambahan dari kubu kontra? Masalah utamanya itu ya bukan sekadar insidental, melainkan adalah masalah konflik secara struktural, di mana sengketa ini sudah berlangsung selama 30 tahun. Yang kedua yaitu ganti rugi dan kejelasan tentang batas lahan yang kurang transparan dari pihak tersebut. Yang ketiga yaitu ada warga 8 desa melakukan aksi karena merasa tidak mendapatkan keadilan. Nah, jika legalitas perusahaannya kuat, mengapa konflik terus muncul dan belum pernah terselesaikan secara final? Untuk kubu kontra siapa? Dari pemerintah daerah dalam memfasilitasi mediasi konflik agraria ini sering kompleks karena yang pertama ada klaim lisan turun menurun, yang kedua adanya izin formal berbasis peta dan administrasi, dan itu pun ada yang kurang jelas dan kurang lengkap datanya. Kami mendorong verifikasi ulang batas lahan melalui BPN. Penyelesaian harus berbasis data bukan emosi. Baik, dari kesimpulan pada kasus ini yaitu ada beberapa fakta yang tercatat dalam pemberitaan dan forum resmi. Konflik disebut berlangsung sejak tahun 1996. Lalu warga 8 desa melakukan aksi ke Polda Sultra pada Maret tahun 2025.
Dan selanjutnya itu ada insiden pembakaran kurang lebih 50 pondok warga terjadi pada tanggal 29 sampai 30 Januari tahun 2026. Lalu juga ada 4 karyawan perusahaan dilaporkan menjadi korban pengeroyokan Januari tahun 2026. Fakta ini menunjukkan konflik bukan hanya administratif, tetapi sudah masuk ranah sosial dan keamanan. Selanjutnya kasus keempat yaitu meningkat tertinggi konflik agraria. Petani tak kalah hidup dalam intimidasi. Konflik agraria masih menjadi persoalan serius di Indonesia. Data KPA mencatat dalam 10 tahun terakhir terjadi sekitar 3.234 konflik agraria dengan luas mencapai 7,4 juta hektar, berdampak pada 1,8 juta keluarga. Di tingkat daerah, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sendiri mengakui bahwa konflik agraria dan ketimpangan kepemilikan tanah ini masih menjadi penghambat kesejahteraan masyarakat. Salah satu wilayah yang kerap disebut dalam sengketa lahan adalah Kabupaten Takalar, termasuk konflik lama antara warga dan PTPN 14 yang telah berlangsung sejak tahun 1982. Pada talkshow ini kita akan membahas apakah konflik agraria di Sulawesi Selatan mencerminkan kegagalan reforma agraria dan benarkah petani di Takalar hidup dalam tekanan? Untuk Kubu Pro, bagaimana kondisi saat ini di Takalar? Silakan untuk menanggapi. Izin menjawab, konflik di Takalar ini mulai sejak tahun 1982. Warga dan PTPN 14 ini sama-sama mengklaim atas hak lahan dan juga aparat kepolisian menyatakan isu yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk mencari solusi. Artinya, konflik ini sudah lama dan belum tuntas. Ketika konflik tidak selesai puluhan tahun, berarti petani hidup dalam ketidakpastian hukum. Secara nasional juga konflik agraria ini terus meningkat, di mana KPA menyatakan dengan sebanyak 3.234 konflik yang dalam 10 tahun terakhir. Nah, di mana konflik ini yang paling besar itu terjadi pada sektor perkebunan dan juga korporasi besar. Di antaranya pola tersebut masih sama, yaitu tumpang tindih klaim tanah dan juga ketimpangan terhadap penguasaan tanah, juga proses hukum yang sangat terlambat. Nah, hal ini ketika negara terlambat dalam penyesuaian konflik, yaitu masyarakat akan tertekan secara sosial dan juga ekonomi secara terus-menerus. Untuk Kubu Kontra, bagaimana tanggapan kalian terhadap pemerintah? Pemerintah sebenarnya tidak perlu terhadap ini mendorong reforma agraria terus dilakukan. Rektor sosial dan PDM memperkuat sinergi percepatan reforma agraria agar pemerataan akses tanah tercapai. Dari Menteri ATR atau BPN juga telah membahas isu strategis pertahanan di Makassar bersama kepala daerah untuk mencapai kepastian hukum dan integritas data pertahanan. Artinya ada langkah konkret dari pihak pemerintah yang menambahkan terkait konflik PTPN 14 di Takalar ini. Nah, perusahaan menegaskan bahwa utama dari konflik ini sebenarnya ada di ranah pemerintah daerah karena menyangkut satu kebebasan lahan yang merupakan wewenang pemerintah daerah. Juga Sapari keamanan adalah media kepentingan dan memastikan bahwa konflik ini tidak berkembang menjadi kekerasan sehingga semua pihak dapat mencari solusi yang adil. Nah, perusahaan juga berharap pada pemerintah daerah dapat mengambil peran aktif dalam menyelesaikan konflik ini sehingga maka masyarakat dapat dijaga dan pembangunan dapat dijalankan. Kami juga berharap agar semua pihak melakukan penahanan diri dan tidak melakukan kekerasan yang dapat memperburuk situasi sehingga kita dapat mencapai solusi yang adil bagi kedua belah pihak. Apakah benar petani hidup dalam intimidasi? Siapa untuk Kubu Pro? Berdasarkan data yang telah diproduksi, tekanan itu nyata ketika konflik berlarut-larut, ketika status lahan tidak jelas dan petani rentan dipersoalkan secara hukum. Nah, masalah utamanya itu adalah pada ketimpangan tanah, di mana KPA juga menyebutkan sebagian besar tanah dikuasai oleh segelintir pihak. Konflik yang terus meningkat. Nah, di mana selama ketimpangan ini tidak dapat diselesaikan, maka potensi tekanan terhadap petani akan terus-menerus ada. Justru karena itu, pemerintah mendorong gugus tugas reforma agraria di daerah untuk mempercepat penyelesaian konflik dan permasalahan keadilan sosial di masyarakat tersebut. Kesimpulan dari kasus ini, konflik agraria di Sulawesi Selatan khususnya di Takalar menunjukkan bahwa yang pertama, sengketa lahan telah berlangsung puluhan tahun. Yang kedua, data nasional menunjukkan konflik agraria masih tinggi. Yang ketiga, pemerintah mengakui ketimpangan kepemilikan tanah sebagai masalah. Yang keempat, reforma agraria sedang diperkuat, tetapi implementasinya masih diuji di lapangan. Pertanyaan untuk audiens, apakah langkah percepatan reforma agraria cukup untuk menjawab konflik lama dan rasa tidak akan bangkitan? Kasus terakhir yaitu kasus kelima, konflik PT Agro Nusa Abadi di Morowali Utara, legalitas administratif atau pelanggaran hak agraria. Konflik antara PT Agro Nusa Abadi dan masyarakat telah berlangsung lebih dari 1 dekade di Morowali Utara. Persoalan utama adalah dugaan tumpang tindih klaim lahan sekitar kurang lebih 700 hektar antara masyarakat
Berdasarkan data pemantauan konflik agraria nasional, basis data publik Tanah Kita atau KPA, wilayah Pulau Utara tercatat memiliki konflik agraria aktif dengan luasan sekitar 700 hektar, berstatus mediasi pemerintah daerah. Secara administratif, PT ANA memiliki izin usaha perkebunan sejak tahun 2007. Namun hak guna usaha belum tuntas karena lahan dinilai belum clear dan clean. Terdapat klaim penguasaan lahan oleh masyarakat, termasuk kepemilikan berbasis surat keterangan tanah. Nah, konflik memuncak dalam berbagai aksi protes masyarakat, terutama tuntutan stop proses HGU PT ANA dan kembalikan tanah rakyat. Untuk kubu pro, apa yang sebenarnya terjadi di lapangan ini? Izin menjawab, berdasarkan data di lapangan, yang terjadi di lapangan itu bahwa petani sudah mengelola lahan itu jauh sebelum perusahaan masuk. Ketika PT ANA membuat kebun sawit sekitar 700 hektar lahan garapan warga masuk dalam klaim konsensi perusahaan. Yang menjadi persoalan utama dalam kasus ini, yang pertama, perusahaan telah beroperasi sejak tahun 2007 dan namun HGU belum terbit atau hak guna usaha. Yang ketiga, status tanah belum clear and clean. Sedangkan dalam hukum agraria Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 UPA, HGU adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai negara untuk pertanian dan perkebunan skala besar. Artinya, tanpa HGU, penguasaan tanah belum masuk kepastian hak dan potensi konflik sangat tinggi, operasional dinilai mendahului legalitas tanah. Nah, konflik ini juga bukan sekedar hanya administratif, melainkan ada beberapa warga setempat sempat dipanggil oleh aparat atas dugaan pencurian sawit di lahan sengketa. Hal ini dari pandangan masyarakat, yaitu ini adalah bentuk tekanan hukum terhadap petani dan juga pendekatan pidana lebih dari dikedepankannya daripada penyelesaian di perdata. Selain itu, pemerintah Provinsi Sulawesi juga sendiri menyatakan bahwa proses HGU ini belum bisa diterbitkan karena masih terdapat klaim yang tumpang tindih dan juga penguasaan lahan yang belum terverifikasi. Nah, artinya sejak awal memang ada masalah fundamental dalam status tanah tersebut. Untuk kubu kontra, bagaimana tanggapan kalian terhadap perusahaan dan pemerintah? Pertama, PT ANA bukanlah perusahaan ilegal. Kami memiliki izin lokasi sejak 2007 sama dokumen agar perusahaan mengikuti prosedur perizinan sesuai regulasi yang berlaku saat itu. Proses HGU memang belum selesai, tapi bukan karena pelanggaran, melainkan karena adanya klaim masyarakat yang perlu diverifikasi dan oleh pemerintah dan juga BPN-nya. Izin menambahkan, Pemkot Sulawesi Tengah melalui Satgas Penyelesaian Konflik Agraria telah melakukan mediasi berulang kali. Nah, pada data ini dibuktikan ada fakta bahwa pemerintah merekomendasikan pelepasan kurang lebih 282,740 hektar lahan di Desa Buntau untuk dikembalikan kepada masyarakat. Nah, yang kedua, proses verifikasi ulang dilakukan untuk memastikan lahan yang benar-benar dikuasai oleh masyarakat. Nah, fakta itu tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak berpihak menyalahkan perusahaan dan pemerintah ada upaya penyelesaian kompromi. Izin masuk, UPA menegaskan HGU sebagai dasar penguasaan tanah untuk perkebunan besar. Tanpa HGU, penguasaan tanah belum sah secara agraria. Operasional sebelum terbitnya HGU menunjukkan lemahnya prinsip kehati-hatian. Pertanyaan mendasar, apakah IUP cukup untuk mengasih tanah tanpa HGU definitif? Izin menjawab, yang pertama itu adalah izin usaha perkebunan adalah izin yang sah dan menjadi dasar bagi perusahaan untuk melakukan kegiatan operasionalnya seperti penanaman, pengolahan, dan pemasaran aset perkebunan. Yang kedua, ada proses pengajuan hak usaha ataupun HGU yang seringkali memerlukan waktu yang panjang ataupun yang kompleks, terutama jika ada klaim tumpang tindih dengan masyarakat atau pihak lain yang mengklaim memiliki hak atas lahan yang sama. Nah, hal ini dapat menyebabkan penundaan dalam proses operasional perusahaan. Yang ketiga, meskipun menghadapi tantangan tersebut, perusahaan tetap berkomitmen untuk mengikuti prosedur hukum yang berlaku dan tidak menolak mediasi untuk menyelesaikan konflik yang ada. Perusahaan siap untuk berdialog dan mencari solusi yang adil dan damai bagi semua pihak. Di mana menurut penelusuran saya terdapat beberapa dampak sosial, ekonomi, dan juga politik bagi masyarakat setempat, yaitu di mana kehilangan akses lahan produksinya, juga ketegangan sosial secara horizontal. Tidak hanya itu, terdapat juga tuduhan kriminasi kepada petani dan juga ketidakpastian hukum dan juga tidak ada kepastian hukum secara bertahun-tahun. Jadi tadi bahwa dapat tersebut hanya pada masyarakat, pada orang juga mendapatkan dampaknya, yaitu penyelamatan lembaga keuangannya adalah kontribusi pajak dan ekonomi daerah, program spesial yang berjalan tidak terlalu lancar, sama stabil
belum clear dan juga clean, seharusnya operasi tersebut dihentikan secara sementara sampai selesai hal itu dipecahkan. Izin menanggapi, perusahaan telah mengikuti arahan pemerintah dan proses hukum yang berlaku. Jika memang mengikuti arahan pemerintah, kami sebagai tim pro yang berpihak pada masyarakat, kami tidak anti investasi, tapi tanah adalah sumber hidup sebagian dari petani di daerah tersebut. Pemerintah berkomitmen menyelesaikan konflik melalui mediasi, bukan hanya dengan konfrontasi. Kesimpulan pada kasus terakhir kelima ini yaitu konflik PT Agrola Nusa Abadi di Morowali Utara menunjukkan dua